Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1172. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bagaimana aku bisa menyinggungmu? Kata Yang Mulia Iblis Surgawi. Dan setelah mengatakan itu, semua aura pembunuhnya menghilang dalam sekejap. Dan Yang Mulia Iblis Surgawi berkata sambil tersenyum, seolah-olah bukan dia yang baru saja menembak. Akan tetapi di kedalaman matanya ada cahaya suram yang berkedip. Apakah orang ini diatur oleh leluhur iblis abis? Dalam sekejap, semua orang di lapangan berubah warna. Mereka memandang Sang Guan Waner dengan takjub. Satu persatu terkejut. Tidak heran jika dia memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, sehingga dia berani mengambil tindakan kepada Yang Mulia Iblis Surgawi. Ternyata dia diatur oleh leluhur iblis abis, dan orang yang diatur oleh leluhur iblis abis pasti memiliki identitas yang luar biasa. Apakah itu adalah anggota dari ras iblis abis? Namun semua orang mencari-cari di dalam ingatan mereka, dan mereka belum pernah mendengar tentang master wanita di klan iblis abis. Tidak apa-apa, karena alam Dewa Pentin telah ditutup. Mengapa tidak segera kembali ke camp? Kata Sang Guan Waner, aura gelapnya ditarik. Jangan khawatir, ayo berangkat sekarang. Tapi, aku masih sedikit penasaran. Aku tidak tahu di mana ketika naga sejati itu membantai Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Anda sedang berada di mana? Kata Yang Mulia Iblis Surgawi itu. Dia berkata lagi, apakah saya perlu melapor kepada Anda? Kata Sang Guan Waner, dia meliriknya dengan dingin. Yuan Hun lah yang bertemu dengan kematiannya sendiri. Lalu apa yang harus dilakukan olehku? Jangan bilang jika aku ada di sini. Namun meskipun jika aku ada di situ pun, mengapa aku harus pergi untuk menyelamatkannya? Kata Sang Guan Waner. Setelah mengatakan itu, Sang Guan Waner pun berbalik dan pergi dari sana dengan cepat. Ini, banyak iblis di tempat kejadian pun tercengang. Bukankah wanita ini diatur oleh leluhur iblis abis? Bukankah dia adalah anggota dari ras iblis abis? Jika demikian, Yang Mulia Bumi Yuan Hun juga merupakan master dari klan iblis abis. Dan dia bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Mata iblis surgawi nampak bersinar. Tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi, dan dia segera membawa Tuk Moyu dan juga banyak master leluhur iblis lainnya ke camp klan iblis. Pada saat yang sama, semua master dari seluruh ras iblis di medan perang 10.000 ras juga telah dimobilisasi dan mulai mencari lokasi ras naga sejati. Dengan kekuatan ras iblis, menemukan pintu masuk ras naga sejati sangatlah mudah. Ketika saatnya tiba, ras iblis pasti akan langsung menemukannya. Bukan hanya iblis, tetapi ras manusia juga pada saat ini sedang mencari lokasi di mana Qin Chen berada. Bunuh siapapun yang berani memindahkan istana Dewa Bintangku. Istana Dewa Bintangku tidak akan pernah memaafkannya. Dia harus mati. Ya, Gunung Daesanku, pernahkah kamu mengalami penghinaan seperti ini? Membunuh Master Gunung Suci Daesanku, Master Jiu Yue, klan naga sejati. Benar sekali. Jika kamu memindahkan orang-orangku, Gunung Suci Daesanku akan membiarkan murid klan naga sejati itu menanggung kemarahan yang tak ada habisnya. Di tim ras manusia, nampak para penguasa master dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu Sensan benar-benar marah. Mereka mengaum tanpa henti, dan segala macam berita terus disebarkan. Pasukan harus dikirim pertama kali untuk terus menargetkan Qin Chen untuk memenggalnya. Dalam sekejap, seluruh 10.000 medan perang pun berguncang. Segala sesuatu yang terjadi di alam Dewa Pentin terlalu besar. Dalam sekejap berita telah disebarkan, dan segala macam berita tentang Qin Chen padat dan tersebar secara gila-gilaan di antara semua ras. Tidak hanya iblis, ras manusia dan ras top lainnya yang mengetahui berita tersebut, tetapi termasuk juga ras suara jeg, ras tulang, ras laut, ras batu, ras langit berbintang, dan juga yang lainnya. Mereka semua juga saat ini telah mendengar berita tersebut dan semuanya menimbulkan sensasi. Bahkan beberapa ahli yang mulia yang menyimpan beberapa foto Qin Chen di galaksi neraka juga langsung menimbulkan kejutan. Semua ras saat ini sedang mencari-cari Qin Chen. Di situasi seperti ini, bagaimana Qin Chen bisa bersembunyi?
Selain itu, yang kuat dari klan naga sejati kali ini sangat jarang yang memasuki alam Dewa Piantin. Kecuali Qin-Chen, mereka hampir tidak melihat anggota klan naga sejati lainnya. Aku menemukannya di pintu masuk alam Dewa Piantin di wilayah timur medan perang 10.000 klan. Suku naga sejati pernah muncul di sana. Sebelum memasuki alam Dewa Piantin, klan naga sejati itu telah mengambil tindakan dan membunuh beberapa yang mulia. Ya, itu dia. 10.000 klan saat ini sedang mencari, dan beritanya sangat menarik. Qin-Chen hampir tidak dapat menutupi sosoknya meskipun dia telah dirahasiakan. Belum lagi, Qin-Chen telah menembak di awal dan hanya masalah waktu sebelum dia dapat ditemukan. Faktanya itu benar. Beberapa saat kemudian, berita bahwa seseorang dari klan naga sejati telah mengambil tindakan di dekat pintu masuk alam Dewa Piantin menyebar dengan cepat seperti hembusan angin. Oke, bagus sekali. Akhirnya saya menemukannya. Semua ras iblis patuhi perintah dan pergi ke area medan perang 10.000 ras untuk mencari sosok naga sejati itu. Seluruh ras monster juga dengarkan perintah dan segera bergegas ke pintu masuk itu. Seluruh istana Dewa Bintang dan seluruh master Gunung Dewa Shensan juga harap tiba sesegera mungkin. Ras laut, ya, seluruh ras laut juga pergi untuk lihat apakah ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sekejap semua ras merilis pesan dan mereka bergegas langsung kepada arah di mana Qin-Chen muncul di pintu masuk alam Dewa Piantin. Dan mereka terus mencari-cari jejak Qin-Chen. Dalam pesan mereka, Qin-Chen memiliki harta karun tertinggi dari alam Dewa Piantin. Dan begitu dia menemukannya, dia harus diblokir dan dia memiliki kesempatan untuk memiliki harta karun itu darinya. Dan jangan pernah berbelas kasihan kepada anak naga sejati itu. Saat ini medan perang 10.000 ras bagaikan lautan sebelum badai. Saat ini arus bawah sedang bergelombang. Ketika semua klan mengetahui berita tersebut, mereka pun segera mulai mengatur agar yang kuat tiba di area pintu masuk tempat Qin-Chen berada sesegera mungkin. Di antara camp 10.000 ras, banyak camp kultivator biasa, termasuk banyak tempat berkumpulnya 10.000 ras. Banyak orang kuat telah berkumpul di sini. Kali ini jumlah master yang memasuki alam Dewa Piantin tidak banyak dibandingkan dengan ahli yang mulia yang berada di medan perang 10.000 ras. Harta karun alam Dewa Piantin adalah peristiwa besar bagi 10.000 klan. Dan banyak ahli yang mulia yang belum pernah memasuki alam Dewa Piantin akan juga memperhatikan beritanya. Segala jenis berita akan disampaikan kembali secepatnya. Kali ini peristiwa besar terjadi di alam Dewa Piantin. Pemimpin klan iblis abis dan pasukan top lainnya telah dipenggal oleh anak naga sejati. Dan anak naga sejati tersebut mendapatkan banyak harta. Hal ini dilihat oleh seseorang dari klan kami. Apakah ada hal seperti itu? Ya, benar. Sekarang seluruh ras sedang mencari-cari anak naga sejati itu, ingin membalas dendam dan menjarah hartanya. Pria ini telah dibaptis dengan sumber kekacauan di alam Dewa Piantin. Kamu pasti memiliki harta karun di tubuhmu. Masih ada gambar yang beredar di pihak saya? Di mana? Tunjukkan padaku. Saat ini berbagai suara terdengar dan semua orang sangat tertarik dengan beberapa gerakan tentang alam Dewa Piantin. Lihat, ini gambar anak naga sejati itu, kata seorang pria botak dengan duri di tubuhnya dan sepasang mata berwarna darah. Dia menunjukkan gambarnya. Sungai ini, betapa mengerikan itu. Apakah itu sangat mirip dengan sungai bintang neraka? Ya, ini lebih dari serupa. Klan saya memberitahu saya bahwa galaksi bintang itu penuh dengan kekuatan kacau, hampir persis sama dengan galaksi bintang neraka. Dan para master tingkat tinggi pun tidak dapat menyeberang. Tetapi anak naga sejati itu, dia telah mengumpulkan banyak air dari galaksi. Pasti ada harta karun padanya. Metode ini sangat buruk. Tidak heran ras iblis yang mulia bumi Yuan Hun bisa mati di tangannya. Kalau begitu, meskipun orang ini kuat, namun kita mungkin tidak akan mampu bertarung dengannya. Namun, jika kita bisa mendapatkan harta karun miliknya, saya khawatir kita akan memiliki sumber daya untuk bisa menerobos ranah yang mulia surgawi. Pada saat ini, camp-camp di dekat medan perang 10.000 ras di wilayah utara tiba-tiba meledak. Camp-camp di sekitar ini semuanya mendidih. Sebab mereka semua dapat melihat pada saat pintu masuk alam Dewa Piantin di wilayah timur dibuka, ada anak naga sejati yang mengambil tindakan. Jadi,
Jika klan naga sejati itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan berada di daerah tersebut. Sekarang, semua ras mengirimkan masternya untuk menjadi yang pertama. Tetapi bahkan ras teratas seperti iblis dan manusia, dibutuhkan banyak waktu untuk mengirim master sejati setingkat Yang Mulia Surgawi ke sana. Dan cukup lama untuk bisa dapat tiba, karena kita ras memiliki di mana Yang Mulia jika Anda bisa secepat mungkin di sana dan membunuh anak naga sejati itu lalu mengambil hartanya, maka banyak orang di camp yang begitu bersemangat sehingga mereka segera menyembunyikan diri dan segera mengirimkan berita tersebut kepada para ahli Yang Mulia di pintu masuk Qinchen. Transmisi informasi ini secara alami sangat cepat. Segera di area pintu masuk tempat Qinchen berada, semua veteran dari 10.000 ras yang keluar hidup-hidup mendapat berita tersebut. Apa? Orang-orang naga sejati yang membunuh di alam Dewa Piantin ada di daerah ini. Para master yang menerima berita itu memiliki kulit kepala yang mati rasa. Itu ada kegembiraan dan juga ada ketakutan. Kegembiraannya adalah bahwa ini merupakan kesempatan bagus bagi mereka, namun yang menakutkannya adalah bahwa dengan kekuatan mereka, jika sampai mereka bertemu dengan Qinchen, maka mereka mungkin tidak akan dapat bertarung dengan Qinchen. Qinchen saat ini dia ibarat harta karun besar yang sangat diincar oleh ribuan orang. Untuk beberapa ras kecil, bahkan jika mereka tidak dapat membunuh Qinchen dan mengambil harta karunnya, namun selama mereka menemukan Qinchen pertama kalinya, lalu mengunci posisi Qinchen, dan kemudian menghubungi ras teratas seperti ras iblis dan ras manusia, dengan menjual berita, saya takutnya dia bisa menghasilkan banyak uang dan menjalin hubungan baik dengan para ras papan atas. Selanjutnya di area pintu masuk alam Dewa Piantin bagian utara, para ahli Yang Mulia dari semua ras mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat setelah menerima berita tersebut. Namun sesaat kemudian mereka sama sekali tidak melihat Qinchen keluar dari pusaran air alam Dewa Piantin. Karena anak klan naga sejati itu tidak muncul di sini, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pihak lain menyembunyikan identitasnya. Tidak, cepat cari anak naga sejati itu. Anak naga sejati itu pasti telah menyembunyikan identitasnya. Dan kemungkinan besar dia telah menyamar. Cepat cari. Seketika setelah itu banyak master pun segera menyebar ke segala arah mencari kemana Qinchen pergi. Awalnya para ahli Yang Mulia ini pergi dari alam Dewa Piantin dan pasti akan kembali ke perkemahan atau camp mereka untuk pertama kalinya. Tetapi sekarang mereka semua bersemangat dan malah mencari Qinchen. Karena baik ras iblis maupun ras manusia telah menawarkan hadiah yang sangat besar selama dia dapat menemukan anak naga sejati itu, lalu memberitahu lokasi spesifiknya, maka dua klan besar akan memberikan hadiah. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menjilat ras-ras papan atas tersebut. Tentu saja ada juga beberapa ras yang mendambakan harta karun di tubuh Qinchen dan juga akan mencari Qinchen. Dalam sekejap, para ahli Yang Mulia yang tak terhitung jumlahnya tersebar kemana-mana dan mencari kemana-mana. Bahkan ada beberapa master yang salah sasaran dan malah menyerang orang yang tidak dikenal yang dianggap sebagai anak naga sejati. Boom, boom. Untuk sementara waktu banyak ahli Yang Mulia bergegas dengan panik antara langit dan bumi di dekat pintu masuk ini. Dan selama mereka melihat seseorang yang tidak mereka kenal, mereka akan segera mengambil tindakan dan mencari jejak Qinchen. Pada saat ini di tempat tertentu di sebuah kehampaan, nampak persepsi Qinchen sangat tajam. Meskipun orang lain di klan tersebut tidak menyadarinya, namun Qinchen dapat merasakan perubahan abnormal di dekatnya. Hal ini membuat wajahnya tiba-tiba berubah. Orang-orang ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Seharusnya terjadi sesuatu. Pergi dari sini terlebih dahulu, kata Qinchen matanya memadat. Dan dia pun segera berbalik dan terbang dengan cepat menuju dunia luar. Dan ketika Qinchen sedang terbang dengan cepat menuju tempat lain di area pintu masuk ini, dalam kehampaan di luar area pintu masuk ini, nampak tiga master iblis kuat dengan aura yang menakutkan dengan cepat mendekat ke sini. Ketiga aura ini memancarkan aturan langit yang menakutkan. Energi iblis sekuat lautan dan penampilan ketiga orang itu berbeda. Tetapi pada saat ini mereka berkumpul bersama, melewati kehampaan dan terbang melewatinya. Menurut informasi yang diterima sejauh ini, kami bertiga sedang berlatih di alam rahasia Dagu Kuno. Alam rahasia Dagu Kuno adalah alam rahasia paling dekat dengan area pintu masuk ini. Kami bergegas ke sini segera setelah mendapat kabar. Sekarang sepertinya kita bertiga seharusnya sudah sampai di sini terlebih dahulu.
Ya benar, ranah rahasia Dagu kuno itu adalah ranah rahasia paling dekat di sini. Itu berbahaya, tetapi hampir tidak ada harta karun. Itu selalu menjadi tempat di mana kekuatan-kekuatan besar lainnya enggan untuk masuk. Oleh karena itu, butuh waktu lama bagi kekuatan-kekuatan besar lainnya untuk bisa datang ke sini. Hahaha, ini seharusnya menjadi keberuntungan kita. Di dunia dengan 10.000 ras ini, hampir tidak ada kekuatan top lainnya yang duduk diam. Dan kita bertiga beruntung. Kita kebetulan ada di sekitar sini. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, kita, para Master Iblis, mungkin bisa bangkit. Dan saya akan segera berada di ujung jalan ketika saya melangkah ke ranah yang mulia surgawi. Ketiga Master Iblis ini dengan aura yang besar yang melonjak di tubuh mereka, tetapi ada uap air yang mengerikan di aura iblis mereka. Dan sangat jelas bahwa mereka adalah Master Iblis yang kuat dari klan Iblis Laut. Ras Iblis Laut adalah ras iblis tingkat kedua. Ini adalah ras iblis yang sangat kuat di zaman kuno dan pernah keluar dari ras iblis teratas. Namun kemudian, dalam beberapa perang iblis habis-habisan, ras iblis laut menderita kerugian besar untuk bersaing memperebutkan status ras iblis teratas. Mereka akhirnya ditindas oleh iblis mati dan juga kekuatan lainnya. Dan setelah ratusan juta tahun, mereka akhirnya menjadi lebih baik dari ras iblis suci. Iblis yang mati adalah iblis lini kedua yang lebih lemah. Namun iblis laut telah mengisi ulang energinya dan mencoba untuk kembali ke jajaran iblis tingkat teratas. Anak naga sejati itu, jika dia benar-benar ada di sini, maka kita benar-benar beruntung. Kata klan iblis laut itu, dia mencibir dan kemudian boom, di tubuhnya aura penguasa puncak bumi melonjak dan ada gumpalan langit yang memancarkan aura. Jelas dia telah menyentuh ambang batas yang mulia surgawi. Bisa disebut dia saat ini mencapai puncak tertinggi yang mulia bumi. Selain itu, ada aura yang mulia surgawi pada ketiga orang ini yang jauh lebih menakutkan daripada yang mulia bumi puncak yang telah memasuki alam Dewa Pientin. Jelas sekali ketiga iblis laut ini sangat kuat. Akan tetapi mereka hanya bisa mencapai ambang batas yang mulia surgawi. Tetapi mereka tidak dapat menerobos ranah yang mulia surgawi. Karena tentu saja menerobos ranah yang mulia surgawi itu sangatlah sulit. Hal ini menunjukkan bahwa bakat mereka saja tidak cukup dan peluang mereka saja tidak cukup. Jika mereka terus melakukan ini, mereka tidak akan mampu menerobos selama ratusan juta tahun. Kecuali jika mereka mendapat peluang besar. Penguasa iblis laut telah menerima kabar dari kita dan dia sedang bergegas ke sini. Perintahnya adalah kita harus menjaga tempat ini dan menemukan anak naga sejati itu. Kita tidak boleh membiarkan anak naga sejati itu lolos dan kita harus bisa menjebaknya. Ya, itu benar. Mereka bertiga pun setuju, akan tetapi kemudian mereka bertiga pun berubah pikiran. Karena jika menunggu para master tertinggi dari kekuatan lain sampai, maka mungkin mereka tidak akan mendapatkan harta karun apapun. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu untuk menangkap anak naga sejati itu. Kemudian mereka bertiga pun berpencar. Yang mulia bumi yang bernama Yang Mulia Bumi Iblis Jahat dan Yang Mulia Bumi Segel Darah. Mereka nampak bersama, sementara satu lainnya dia pergi sendirian. Yang Mulia Bumi Iblis Jahat dan Yang Mulia Bumi Segel Darah mereka berubah berdampingan menjadi dua aliran cahaya di udara. Dan mereka berdua terbang menuju pintu masuk alam Dewa Pientin, di mana Qin-Chen berada. Kembali kepada Qin-Chen, pada saat ini Qin-Chen terbang dengan cepat meskipun Qin-Chen menyembunyikan sosoknya. Tetapi beberapa ahli yang mulia lainnya telah menemukannya. Orang ini belum pernah terlihat sebelumnya. Bunuh. Ketika ahli yang mulia bumi melihat ini, tatapannya memadat dan dia langsung berubah menjadi pita cahaya untuk melayangkan serangan kepada Qin-Chen. Oke, melihat serangan itu, Qin-Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba Qin-Chen mengangkat telapak tangannya. Seketika sebuah bayangan telapak tangan merah darah langsung dilepaskan oleh Qin-Chen. Dan seketika bayangan telapak tangan merah darah itu pun langsung memblokir serangan lawan. Apa? Ahli yang mulia bumi yang menyerang Qin-Chen pun nampak terkejut. Meskipun dia bukanlah yang mulia bumi puncak, namun setelah mengalami alam Dewa Pientin, dia hanya berjarak satu langkah dari puncak mulia bumi. Namun bagaimana mungkin Qin-Chen yang menurutnya hanyalah yang mulia bumi biasa dapat melahan serangannya? Tiba-tiba sebuah kemungkinan muncul benaknya. Cepat kemarilah, anak naga sejati itu ada di sini. Kata master itu, dia segera mengirimkan pesan dengan cemas. Meskipun penampilan Qin-Chen saat ini benar-benar berbeda dari klan naga sejati. Namun dia sangat yakin bahwa orang ini adalah klan naga sejati yang sedang menyamar.
Akan tetapi begitu dia mengirim pesan, Qin Chen sudah muncul di depannya dan Qin Chen langsung membanting, menembaknya dengan telapak tangan. Dan kekuatan aturan darah yang menakutkan meledak seperti lautan dalam sekejap, langsung menjerat master itu. Tidak, master yang mulia bumi itu sedang berjuang dengan panik. Dia mencoba untuk keluar dari belenggu Qin Chen. Tetapi itu tidak ada gunanya. Qin Chen langsung membawanya ke dalam kehampaan. "Katakan, kenapa kamu menyerangku?" kata Qin Chen. "Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman," kata master itu. Dia buru-buru menjelaskan. Namun Qin Chen tidak ingin mendengarkan omong kosong pihak lain dan Qin Chen pun langsung meledakkan master itu menjadi ketiadaan. Dan pada saat yang sama, Qin Chen mengambil pesan giok pada tubuh master itu. Dan jiwa Qin Chen menembus ke dalam giok tersebut. Dan Qin Chen pun merasakan pesan yang ada di dalamnya. Apa? Qin Chen yang merasakan informasi di dalamnya. Qin Chen langsung menimbulkan gelombang besar di dalam hatinya. Brengsek. Qin Chen sangat marah. Dia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Jadi dia meninggalkan area pintu masuk untuk pertama kalinya. Namun dia tidak menyangka bahwa seperti yang dia duga, orang yang memasuki alam Dewa Piantin pasti akan keluar dari pintu masuk yang sama juga. Dan sekarang semua arah sedang mencari jejak Qin Chen. Dan mereka semua telah mengunci pintu masuk tempat di mana Qin Chen pergi.